Dan tahu apa yang terjadi? Mereka semua mengolesi kotoran mereka ke tubuhnya. Masya Allah, begitulah cara Allah membersihkan kembali kapal Nabi Nuh alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, apa kabar nih? Bertemu lagi bersama aku Alfia Sefira dalam acara Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami. Kalian pasti pernah dengar dong cerita tentang misteri kapal Nabi Nuh. Tetapi apakah kalian tahu tentang alur kisahnya? Jadi gini Sobat Religi, Nabi Nuh alaihissalam ini terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Namun di luar kisahnya ada hikmah yang besar loh untuk kita ambil pelajarannya. Nabi Nuh alaihissalam ini nabi yang patut ditaati setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh juga merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh juga termasuk ke dalam Nabi Ulul Azmi, di mana Nabi dengan ketabahan dan kesabaran hati yang luar biasa. Tertulis dalam surat Al-Ankabut ayat 14 bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah selama 1000 kurang 50 tahun, yang artinya Nabi Nuh telah berdakwah selama 950 tahun. Masya Allah, hebat banget ya Nabi Nuh. Nabi Nuh pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan ajaran Allah kepada Bani Rashid, yang saat itu mereka menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga sangat meningkat pesat loh Sobat Religi. Nah, dengan kesabaran Nabi Nuh, ia mulai berdakwah kepada umatnya untuk meninggalkan maksiat, berbuat kebaikan, dan hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bukannya patuh, kaum Nabi Nuh tetap saja tidak percaya tentang peringatan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan mereka tidak percaya loh kalau Nabi Nuh itu ternyata Rasul. Sobat Religi, tahu nggak nih kira-kira ada berapa ya pengikut Nabi Nuh? Sedangkan beliau sudah berdakwah selama 950 tahun. Lama juga ya. Dikutip dari buku Keajaiban Bahtera Raksasa Nabi Nuh alaihissalam bahwa pengikut Nabi Nuh tidak lebih dari 80 orang. Dan 80 orang itu merupakan orang-orang yang lemah dan miskin. Tetapi Nabi Nuh tidak pernah patah semangat. Ia terus melanjutkan dakwahnya meskipun banyak mendapatkan celaan. Dan pada suatu ketika Nabi Nuh berceramah kepada kaumnya. Kaumnya malah memasukkan jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaiannya, seakan itu merupakan tanda penolakan. Dan parahnya lagi nih ya Sobat Religi, pengikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh penguasa dan orang-orang kaya pada masa itu. Sobat Religi, kaum Nabi Nuh juga sengaja menentang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab kepadanya. Ya ampun, kok mau ya didatangin azab? Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah tak sejalan dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Berikut terjemahan surat Hud ayat 32. Lalu Nabi Nuh pun menjawab dengan tegas bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu mendatangkan azab. Seketika Allah meminta Nabi Nuh untuk tidak bersedih dan tetap teguh kepada pendiriannya. Selanjutnya Nabi Nuh pun berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada orang-orang kafir tersebut. Sobat Religi, tahu nggak apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Nuh? Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang-orang yang beriman dan hewan-hewan yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut bahwa orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Wah, jadi ingat siapa ya tenggelamkan? Bu Susi, tenggelamkan.
Nah, setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh langsung mengumpulkan pengikutnya untuk bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam dalam waktu 40 tahun. Namun, pahitnya lagi setelah kerja keras Nabi Nuh dan pengikutnya tetap saja mendapatkan cemoohan dari kaum Bani Rasyid. Singkat cerita nih ya sobat religi, jadi kaum Bani Rasyid ini tiap hari bolak-balik membuang kotoran mereka di kapal Nabi Nuh. Kemudian Allah datangkanlah azab kecil kepada mereka orang-orang kafir dengan cara membuat kulit mereka gatal-gatal. Semua orang kafir di sana kena penyakit tersebut kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian ada salah satu kaum kafir Bani Rasyid yang tergelincir saat ia membuang kotoran di kapal Nabi Nuh. Dan saat ia keluar, penyakit gatal-gatalnya hilang karena ia mengenai kotoran tersebut. Lalu berkumpullah orang-orang Bani Rasyid melihat ia yang tidak gatal-gatal. Ia bertanya, "Kok kamu bisa sembuh? Berobat di mana? Kita sudah putar-putar di sini, tidak ada yang bisa menyembuhkan." Lalu ia menjawab, "Barusan aku tergelincir di kapal Nuh, lalu aku mengenai kotoranku sendiri." Dan setelah itu, kaum Bani Rasyid berbondong-bondong untuk datang ke kapal Nabi Nuh. Dan tahu apa yang terjadi? Mereka semua mengolesi kotoran mereka ke tubuhnya. Masya Allah, begitulah cara Allah membersihkan kembali kapal Nabi Nuh alaihissalam. Setelah azab kecil itu selesai, Allah memberikan tanda kembali, yaitu tanda bahwa banjir besar akan datang. Nabi Nuh pun menyuruh pengikutnya untuk naik ke atas kapal. Perlahan air pun mulai menenggelamkan daratan. Di dalam orang-orang yang ditenggelamkan itu terdapat Kan'an, putra sulung Nabi Nuh dan istrinya yang durhaka. Nabi Nuh alaihissalam sebelumnya telah mengajak Kan'an dan istrinya untuk naik ke atas kapal. Namun mereka menolak karena mereka yakin dapat melindungi dirinya sendiri. Nabi Nuh pun lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai mengikhlaskan anak dan istrinya yang meninggal dalam keadaan golongan orang-orang kafir. Singkat cerita, kapal Nabi Nuh berhenti di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memulai kehidupan yang baru lagi. Wallahu alam bisawab. Sekian cerita Muslimpedia kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita ambil hikmahnya bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu mempunyai semangat juang yang tinggi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Via, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.